Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul The Chronicle of Narnia, Prince Caspian, yang dirilis pada tahun 2008. Bercerita tentang kelanjutan dunia Narnia setelah lama ditinggal pergi oleh keluarga Fevensya. Hingga suatu hari seorang pangeran dari Termalin tanpa sengaja menarik keluarga Fevensya kembali masuk ke dunia Narnia, di mana saat ini pangeran tersebut sedang dalam keadaan dikejar akibat perebutan takhta oleh pamannya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita merupakan istri dari seorang pria bernama Mirat sedang melahirkan. Diketahui istri Mirat berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Hal tersebut membuat seorang pria bernama Cornelius secara diam-diam menyuruh Pangeran Caspian untuk pergi meninggalkan istana karena nyawanya sedang dalam bahaya. Dan benar saja, saat setelah Pangeran Caspian pergi, datang sekelompok orang mau membunuhnya. Cornelius selalu membekali Pangeran Caspian dengan senjata, salah satunya sebuah trompet. Singkat cerita, Pangeran Caspian pun dikejar oleh tentara Termalin. Setelah pelarian yang cukup panjang, Pangeran Caspian pun terkena batang pohon, lalu terlempar ke sebuah hutan. Hingga tak lama kemudian muncul kurcaci dari bangsa Narnia dan juga pasukan Telmarin yang masih mengejar. Hal tersebut membuat Caspian mengambil trompet dan meniupnya. Scene lalu beralih ke dunia nyata. Saat Susan sedang didekati oleh seorang pria, tiba-tiba ia dihampiri oleh Lucky. Mereka pun lalu pergi dan mendapati Peter yang sedang berkelahi dengan seseorang. Melihat hal itu, Emun datang untuk membantunya. Hingga saat perkelahian tidak terkendali, datang petugas melerai mereka. Setelah itu mereka pun menunggu kereta ke sekolah. Dan tiba-tiba melihat laut di depan mata, mereka pun lalu bermain air. Setelah bermain air, mereka pun melihat sekeliling dan menemukan sebuah patung. Melihat hal itu, Lucky pun menyuruh kakak-kakaknya berbaris dan terlihat reruntuhan tempat mereka dulu. Scene lalu beralih pada Mirat yang sedang menggendong anaknya. Ia pun lalu mendapati jika pasukannya gagal menangkap Caspian. Namun di sana mereka berhasil menangkap salah satu kurcaci bangsa Narnia yang bernama Trumpkin. Melihat hal itu, Mirat pun lalu menyampaikan kepada para dewan di Termalin jika Caspian telah diculik oleh bangsa Narnia. Awalnya para dewan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mirat. Namun pada saat Trumpkin dibawa masuk ke dalam, para dewan pun kaget. Alhasil para dewan pun akhirnya percaya jika bangsa Narnia yang sudah mereka serang 100 tahun yang lalu belum sepenuhnya punah. Kembali pada keluarga Fevensya, mereka lalu menemukan sebuah ruangan dan menemukan senjata yang mereka punyai saat dulu. Saat sedang melihat senjata itu, Susan menyadari jika trompet yang ia miliki sudah tidak ada di sana. Di tempat lain terlihat dua orang tentara Termarin yang akan membuang Trumpkin. Namun hal itu diketahui oleh keluarga Fevensya dan mereka lalu menyelamatkan Trumpkin. Namun setelah diselamatkan, Trumpkin malah emosi karena mereka membiarkan dua tentara itu kabur. Trumpkin yang tidak percaya jika mereka adalah ratu dan raja Narnia ratusan tahun yang lalu, kemudian mencoba duel dengan Emun untuk mengecek kemampuannya. Dan setelah itu ia pun terkejut dan hormat pada mereka. Ia pun lalu berpikir jika trompet yang Caspian bunyikan semalam membuat mereka datang kembali ke Narnia. Sementara di tempat lain terlihat Caspian tersadar dari pingsannya. Di saat ia mau keluar, ia pun diserang oleh salah satu kurcaci Narnia karena beranggapan bangsa Termarin telah melihat bangsa Narnia. Luwak awalnya ikut panik lalu berusaha untuk melerai. Di sana Caspian memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ke-10 dan saat ini ia disuruh kabur karena pamannya ingin membunuhnya untuk dapat merebut tahta Caspian bagi anaknya. Saat Caspian akan pergi, Luwak pun menahannya dan mengatakan jika trompet yang dibawa oleh Caspian adalah milik salah satu raja atau ratu Narnia terdahulu.
Sementara di kastil, Cornelius akhirnya ketahuan oleh Mirage sebagai orang yang telah menyuruh Caspian pergi. Ia pun lalu ditangkap dan disekap oleh Mirage. Setelah itu ia pun menyuruh Lord Sos Caspian untuk segera menyelesaikan proyek jembatan yang sedang mereka buat. Kembali lagi pada keluarga Pepensia yang sedang melakukan perjalanan. Di sana Trumpkin menceritakan jika tak lama setelah mereka pergi meninggalkan Narnia, bangsa Telmarin datang menyerang Narnia. Selain itu, semenjak mereka pergi, Aslan juga tidak muncul lagi. Baru saja selesai mengarungi sungai dan sedang menepi, mereka lalu dikejutkan dengan seekor beruang yang akan menyerang Luki dan tiba-tiba di sisi lain Caspian yang sedang berjalan di hutan terus diikuti oleh Nirkabik dan Luwak. Dan di saat mereka sedang mengobrol, Luwak mencium bau sesuatu yang ternyata tentara sedang mengejar Caspian. Mereka pun lalu berlari hingga panah itu mengenai Luwak. Dan di saat Caspian berbalik untuk menolong Luwak, tiba-tiba setelah menyelamatkan Luwak, Caspian pun melihat para tentara itu sudah berjatuhan. Dan setelah itu ia pun dihampiri oleh Ksatria Tikus. Ternyata yang menolong mereka adalah Peterwick yang datang bersama pasukan Narnia. Kembali pada keluarga Pepensia, mereka pun lalu menelusuri hutan untuk pergi ke kastil Narnia. Akan tetapi karena semakin bertambahnya air sungai, hal itu membuat banyak bebatuan di sana terkikis, sehingga membuat mereka kesulitan untuk melewatinya. Dan di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Luki melihat Aslan di seberang jalan. Akan tetapi mereka semua tidak percaya, kecuali Emun yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Luki. Scene lalu beralih pada Caspian yang sedang dihakimi oleh penduduk Narnia, karena dianggap telah mencuri trompet milik Ratu Narnia. Di sana ia pun lalu mengatakan jika di bangsa Termalin, dirinya adalah pangeran ke-10. Dan ia mampu membuat perdamaian antara bangsa Termarin dan Narnia. Mendengar hal itu, para warga Narnia pun akhirnya mendukung Caspian untuk memimpin pertarungan tersebut. Di tempat lain terlihat warga Termarin sedang bekerja keras untuk membuat jembatan. Mendengar hal itu, Peter pun menyadari jika mereka tidak bisa melewati jembatan tersebut. Dan akhirnya kembali ke tempat sebelumnya. Dan tanpa disangka, Luki yang awalnya terjatuh malah menemukan jalan pintas dan membuat mereka bisa melalui rintangan tersebut. Pada malam harinya mereka pun beristirahat. Hingga saat fajar tiba, Luki yang terbangun lalu memasuki hutan dan bertemu dengan hantu pohon. Dan saat pepohonan itu membuka jalan, Luki pun berlari dan akhirnya bertemu dengan Aslan. Namun sayangnya semua itu hanyalah mimpi. Dan saat terbangun, Luki yang dejavu lalu memasuki hutan untuk mencari Aslan. Namun tiba-tiba Peter mengajak Luki untuk bersembunyi karena ada sesuatu. Peter yang bersiap untuk menyerang, tiba-tiba dan di saat mereka berkelahi, Luki pun menghentikannya dan warga Narnia pun muncul. Di saat Trumpkin dan yang lainnya datang, Caspian lalu menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah Raja Peter. Mengetahui hal itu, warga Narnia pun memberi hormat pada mereka. Hi, King Peter. You will probably be wanting yours back. Sekilas terlihat Mirage sedang memarahi Lord Sos Caspian, hingga membuat Lord menjadi kesal dan menyimpan dendam. How many men work? Kembali pada Peter dan yang lainnya, mereka pun akhirnya sampai di kastil dan disambut oleh pasukan Narnia. Di sana mereka pun lalu teringat dengan semua yang pernah mereka lalui, dan mereka pergi ke meja batu. Setelah itu Peter mengajak pasukan Narnia berkumpul dan mengatur strategi untuk melawan pasukan Termarin. Meskipun terjadi perdebatan demi perdebatan, namun pada akhirnya Peter memutuskan untuk tetap menyerang kastil Termarin. Or die trying. Singkat cerita, rencana pun mulai dijalankan. Satu persatu pasukan Narnia mulai memasuki kastil Termarin dari jalur udara dan darat. Secara perlahan pasukan Narnia mulai memasuki kastil secara diam-diam. Begitu juga dengan Peter dan Caspian yang bertugas untuk membunuh Mirage. Namun saat melihat kamar Cornelius, ia pun meminta waktu untuk dapat menyelamatkan Cornelius.
Singkat cerita, Caspian pun akhirnya berhasil menyelamatkan Cornelius. Di sana Cornelius pun berkata pada Caspian untuk berhati-hati kepada pamannya, karena pamannya adalah orang yang sudah membunuh ayahnya. Caspian yang emosi lalu masuk ke kamar Mirage dan menodongkan pedang. Melihat suaminya dalam bahaya, istri Mirage pun lalu menodongkan panah. Dan tak lama kemudian Peter dan Susan datang. Mirage selalu menyuruh istrinya untuk memanah Caspian dan dengan terpaksa Caspian dipanah dan Mirage kabur. Sementara di atas kastil, Emun diperintahkan untuk mengawasi dan tanpa sengaja menjatuhkan senternya hingga mengenai salah satu penjaga di sana. Di saat ia sedang berusaha untuk mengambil senter, tiba-tiba lonceng tanda adanya penyusup berbunyi. Dengan segera mereka pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Namun karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka, pasukan Narnia yang berjaga di luar masuk hingga menimbulkan sebuah pertarungan yang tidak bisa dihindari. Mirage yang melihat pertempuran itu pun lalu menyuruh pasukannya untuk menutup gerbang. Dan di saat pertempuran itu, salah satu pasukan Narnia yang melihat gerbang ditutup pun mencoba untuk menahannya. Melihat situasi yang ada, Peter lalu menyuruh pasukan Narnia untuk mundur. Namun sayangnya pasukan Narnia yang menahan pintu gerbang itu dipanah oleh Mirage. Dan akhirnya membuat banyak pasukan Narnia terjebak dan tewas oleh bangsa Termarine. Keesokan harinya, Lucky yang terbangun lalu berlari keluar mendapati Peter yang sedang kesal dengan tingkah Caspian yang sudah merusak rencana mereka, hingga membuat banyak pasukan Narnia menjadi korban. Caspian yang tidak terima pun lalu menyerang Peter. Dan untungnya Lucky berhasil melerai mereka. Setelah itu ia pun menyembuhkan Trumpkin yang terluka dengan ramuan miliknya. Dan setelah sadar, Trumpkin pun lalu mengatakan jika Termarine akan segera datang ke sini. Dan di waktu bersamaan, jembatan yang dibuat oleh bangsa Termarine pun akhirnya selesai. Begitupun dengan situasi di kastil, di mana Mirage secara resmi dilantik menjadi raja, karena para dewan mengetahui jika Caspian telah menyerang kastil semalam. Sementara di sisi lain, Caspian yang sedang berenung dihampiri oleh salah satu kurcaci. Di sana ia pun berkata jika ada seorang ratu yang bisa membantu. Setelah itu Caspian pun diajak bertemu dengan anak buah Ratu Jadis. Dan setelah dibacakan mantra oleh salah satu monster di sana, Ratu Jadis pun muncul dan merayu Caspian untuk memberikannya darah. Dan di saat yang tepat Peter dan yang lainnya muncul untuk mencegah hal itu terjadi. Di sana Peter berhasil menggagalkan hal tersebut. Ratu Jadis pun lalu merayu Peter. Namun tak lama kemudian Ratu Jadis pun hancur setelah diserang oleh Emun. Setelah itu terlihat Caspian yang sedang merenung dihampiri oleh Cornelius. Sedangkan Peter dihampiri oleh Lucky. Namun tak berselang lama, muncul Edmund yang memberitahu jika pasukan Termarine sudah sampai di depan kastil mereka. Singkat cerita, Peter dan yang lainnya pun berkumpul untuk menyiapkan strategi. Sementara di luar, pasukan Termarine yang sedang berjaga di wilayah Narnia. Setelah itu, Emun menghadap Raja Mirage dan membacakan surat yang dibuat oleh Peter. Di mana surat itu berisikan ajakan Peter untuk melakukan pertarungan tunggal antara dirinya dan Raja Mirage agar tidak menimbulkan banyak korban. Dan barang siapa yang kalah akan menyerahkan wilayahnya kepada yang menang. Sementara di sisi lain, Caspian sedang mengantar Susan dan Lucky yang akan pergi mencari Aslan. Di sana Caspian sempat ingin mengembalikan trompet milik Susan, akan tetapi Susan menolaknya. Singkat cerita, Peter dan Raja Mirage pun akhirnya bertemu untuk mengadakan pertarungan tunggal. Mereka pun lalu bertarung di saat Susan dan Lucky memasuki hutan. Melihat banyak tentara Termarine yang mengikuti mereka, Susan menyuruh Lucky untuk pergi seorang diri. Sementara dia akan menghadang para tentara Termarine. Dan di saat Susan kewalahan menghadapi pasukan Termarine, datang Caspian membantunya. Kembali pada Peter dan Raja Mirage. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Peter berhasil melukai kaki Mirage. Namun Mirage tidak mau kalah lalu membalasnya.
Peter yang melihat Caspian datang membawa Susan, lalu meminta waktu untuk beristirahat. Setelah itu ia pun menyuruh Susan untuk berjaga-jaga di atas kastil, karena ia tidak bisa percaya pada ucapan Mirage. Setelah Mirage dan Peter sama-sama diobati, mereka pun kembali bertarung. Pertarungan itu pun berjalan dengan sangat sengit. Dan di saat Peter berhasil memukul luka Mirage, ia pun minta waktu untuk beristirahat. Bang, istirahat terus nih. Namun di saat Peter berbalik untuk beristirahat, Mirage menyerangnya dan Peter menusuknya. Namun saat akan menghabisi Mirage, Peter memberikan pedang itu pada Caspian. Akan tetapi Caspian yang tidak tega membunuh pamannya, lalu menancapkan pedang itu ke tanah. Melihat hal itu, semua warga Narnia pun bersorak. Namun di saat Raja Mirage akan dibawa, Lord Caspian malah menusuknya menggunakan panah milik Susan, hingga menimbulkan peperangan yang jauh lebih besar. Terlihat jumlah pasukan Narnia tidak sebanding dengan pasukan Telmarin. Untuk menghadapinya, pasukan Narnia lalu menghancurkan jembatan tanah yang sebelumnya telah mereka buat. Setelah itu Susan dan pasukan panahnya mulai menyerang, diiringi oleh Caspian, Peter, Aemon, dan juga pasukan Narnia lainnya yang maju untuk bertempur menghadapi pasukan Telmarin. Namun sayangnya pasukan Telmarin jauh lebih kuat, dan hal itu membuat Peter menyuruh mereka untuk mundur. Melihat hal itu pasukan Telmarin terus menyerang, hingga membuat Susan hampir terjatuh. Menyadari tidak ada pilihan lain, mereka pun lalu terus berjuang untuk melawan pasukan Telmarin. Kembali pada Loki yang sedang dikejar, tiba-tiba Aslan menolongnya. Melihat Aslan kembali, Loki pun menjadi senang. Setelah itu Loki pun bertanya kepada Aslan, kenapa tidak datang dan menolong mereka seperti dulu. Aslan pun lalu menjawab, jika hal seperti itu tidak terjadi kedua kali. Aslan yang merasa sudah tertidur cukup lama lalu mengajak Loki untuk ke kastil dan membantu Peter yang lainnya. Kembali pada Peter, mereka pun sudah sangat kewalahan dalam menghadapi pasukan Telmarin. Dan di saat Caspian sudah terpojok, tiba-tiba menyadari Aslan sudah datang, Peter pun menjadi semangat. Namun di saat pasukan Telmarin akan mundur, tiba-tiba muncul Loki dengan pisau di tangannya dan juga Aslan di belakangnya. Melihat hal itu, Lord Caspian yang tidak mengenal lalu terus maju dan akhirnya ditelan oleh air. Dan pasukan Telmarin pun habis ditelan oleh air. Setelah itu, Caspian, Peter, dan yang lainnya datang memberi hormat pada Aslan. Hingga tak lama kemudian muncul pasukan tikus membawa Peter Vick yang terluka. Melihat hal itu, Loki pun memberikan ramuan dan menyembuhkannya. Setelah perang selesai, Aslan lalu melantik Caspian menjadi raja. Dan akhirnya hubungan bangsa Telmarin dan bangsa Narnia kembali membaik. Setelah itu Caspian memberi pengumuman di mana Narnia akan tetap memilih bangsa Narnia. Setelah itu Aslan memberi pilihan pada mereka. Apakah mereka akan tetap tinggal atau memilih untuk pergi. Mendengar hal itu, anak buah Mirage dan istrinya pun memutuskan untuk pergi. Dan Aslan pun membukakan sebuah pintu rahasia agar mereka bisa masuk ke tempat asal mereka. Setelah itu Peter pun berpamitan dan menyerahkan pedangnya pada Caspian. Sebab ia dan Susan tidak akan kembali lagi ke Narnia karena mereka sudah dewasa. Mereka pun lalu pulang melalui pintu rahasia yang dibuat oleh Aslan. Dan akhirnya kembali ke stasiun kereta. Dan di saat akan menaiki kereta, Edmund pun baru menyadari jika senternya tertinggal di dunia Narnia. Film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film Narnia yang kedua ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.